Patricia Letek Ojan dari tingkat 2A. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang dari Prodi D3 Gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana sendiri. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Baik, bencana juga dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya seperti bencana alam, ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Gempa bumi sendiri adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ada juga tsunami, teman-teman. Nah, tsunami itu adalah peristiwa datangnya gelombang laut yang tinggi dan besar di daerah pinggir pantai beberapa saat setelah terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor di dasar laut. Ada juga banjir. Banjir adalah peristiwa yang terbenamnya daratan oleh air. Banjir sering diakibatkan karena perubahan tata guna lahan, di mana perubahan tata guna lahan memberi andil yang besar terhadap kenaikan debit sungai. Ada juga bencana non-alam, teman-teman, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Ada juga bencana sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Nah, teman-teman, kita juga akan membahas tentang krisis kesehatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan yang tidak memadai. Yang dimana klaster kesehatan kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan integritas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, sektor swasta, lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. Penanggulangan krisis kesehatan tanpa praktis kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan, dan pengurangan kerentanan. Baik, kita akan membahas tentang tahap tanggap darurat krisis kesehatan, merespons seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhnya secara standar minimal. Baik, kita juga sebagai nakes harus ada tahap tanggap darurat krisis kesehatan, merespons seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhnya standar minimal pelayanan kesehatan. Ada juga penetapan tanggap darurat krisis kesehatan. Status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri Status Keadaan Darurat Krisis Kesehatan tingkat provinsi, ditetapkan oleh Kadinkes Provinsi Status Keadaan Darurat Krisis Kesehatan tingkat kabupaten, kota, ditetapkan oleh Kadinkes Kabupaten Kota. Nah, teman-teman, ada juga tahap pasca krisis kesehatan, mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi pra-krisis kesehatan dan membangun kembali lebih baik, build back better, dan aman. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai materi konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Terima kasih. Dadah!